Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, bertemu sudah pendekar Pulau Neraka dengan Adipati Rakonda. Siapakah yang akan menang? Yuk, langsung saja simak video berikut ini. Kau tidak akan mampu menghadapinya sendiri, adik Rakonda. Senjatanya sangat berbahaya, kata Panglima Bantaraji berbisik. Bagus, aku bisa mengirim kalian ke neraka sekaligus, dengus Bayu. Adipati Rakonda melemparkan pedangnya. Kemudian dia membuka baju luarnya. Bayu agak terkejut juga melihat kedua lawannya memiliki senjata yang sama persis. Tubuh mereka penuh tertempel pisau-pisau kecil. Dan di tangan mereka juga tergenggam senjata rantai baja dengan 5 pisau di ujungnya. Sebuah rantai hitam yang panjangnya hanya 1 hasta. 1000 pisau terbang, seru Panglima Bantaraji. Secepat dia berteriak, secepat itu pula tubuhnya melenting ke udara dan tahu-tahu sudah berada di belakang pendekar Pulau Neraka. Dan belum lagi Bayu sempat menyadari kedua laki-laki itu sudah mengibaskan tangannya dengan cepat. Ya! Tampak puluhan pisau-pisau kecil bertebaran mengarah ke tubuhnya. Teriak Bayu nyaring. Seketika pendekar Pulau Neraka itu memutar tubuhnya dengan cepat, dan senjata cakra maut andalannya yang sudah tergenggam di tangan kanan dia lepaskan untuk menghalau pisau-pisau yang meluncur deras ke arah tubuhnya. Tampak kedua kakinya juga bergerak lincah, berlompatan, dan tubuhnya meliuk-liuk bagai belut, menghindari hujan pisau dari 2 jurusan itu. Bayu sempat menggeram begitu melihat lawannya bergerak memutari tubuhnya. Dan anehnya lagi, mereka bisa saling bertukar senjata yang terlontar hanya dengan menjentikan ujung jarinya saja. Pisau-pisau itu benar-benar bagaikan berjumlah ribuan, bertebaran di sekitar tubuh pendekar Pulau Neraka itu. Serangan mereka hanya satu arah. Aku harus bisa membuatnya pincang, dengus Bayu dalam hati. Matanya yang tajam dan sudah terlatih langsung dapat melihat kelemahan lawannya. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, tubuhnya segera melenting ke udara. Lalu dengan cepat, tangan kanannya mengibas ke arah Adipati Rakonda. Seketika itu juga, senjata cakra bergerigi 6 meluruk deras. Adipati Rakonda terkesiap sesaat dan serangannya jadi tidak beraturan. Bayu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat, ia meluruk turun ke arah Panglima Bantaraji. Kedua tangannya bergerak cepat dan melontarkan pukulan racun hitam. Tentu saja hal itu membuat Panglima Bantaraji jadi terkejut setengah mati. Buru-buru, dia menjatuhkan dirinya dan bergulingan di tanah. Sementara itu, Adipati Rakonda tengah sibuk menghalau cakra maut pendekar Pulau Neraka yang bergerak sendiri seperti memiliki mata. Dan Bayu kini terus mencecar Panglima Bantaraji dengan serangan-serangan mautnya. Mendadak, tangan kanannya terangkat ke atas, menerima senjatanya berbalik. Kembali, lalu dengan cepat dia segera menghantarkannya ke arah Adipati Rakonda. Awas kepala! Teriak tiba-tiba Bayu berteriak nyaring. Buru-buru, Panglima Bantaraji merundukkan kepalanya sedikit begitu melihat tangan kanan Bayu meluruh ke arah kepalanya. Namun tanpa diduga sama sekali, kaki kiri pendekar Pulau Neraka sudah terangkat naik dan dengan kecepatan penuh menghentak ke arah perut.
Panglima Bantaraji mengeluh pendek. Tubuhnya membungkuk menahan mual pada perutnya. Dan pada saat itu, senjata cakra yang menyerang Adipati Rakonda segera berbalik dan berputar pada pemiliknya. Dengan cepat, Bayu menangkap senjata itu dan secepat itu pula, ia melontarkannya kembali ke arah Panglima Bantaraji. Ya! Panglima Bantaraji menjerit melengking. Ujung-ujung cakra maut itu langsung menggorok lehernya hingga hampir buntung. Dan hanya dengan satu kali tendangan keras, tubuh Panglima Bantaraji terjungkal dengan leher berlumuran darah seperti ayam yang disembelih. Kakang! Pakik Adipati Rakonda terkesiap. Sekarang giliranmu, Adipati Rakonda. Dengus Bayu. Setan, kau harus bayar mahal nyawa Kakang Bantaraji, geram Adipati Rakonda. Pukulan racun hitam. Adipati Rakonda memekik tertahan. Tubuhnya limbung dengan tangan menekan dada. Sementara itu, Bayu juga langsung melompat mundur 2 tindak ke belakang. Tangan kirinya menekan lambung dan darah mengucur deras dari lambungnya. Ternyata, ujung senjata Adipati Rakonda berhasil merobek lambung pendekar Pulau Neraka itu. Tapi pukulan racun hitam juga bersarang di dada Adipati Rakonda. Adipati Rakonda memuntahkan darah kental kehitaman. Bayu mengeluh sedikit. Mendadak, pendekar Pulau Neraka itu merasakan tubuhnya jadi panas bagai terpanggang. Sedangkan matanya agak menyipit begitu melihat darah yang mengucur dari lambungnya berwarna kehitaman. Dia sadar kalau senjata Adipati Rakonda mengandung racun yang sangat berbahaya. Sejenak, ia memandang lawannya yang sedang berusaha menguasai diri dari pengaruh pukulan racun hitam. Kau Adipati Rakonda, bentak Bayu lantang. Dan bagaikan seekor singa yang terluka, secepat kilat Bayu berlari sambil mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada telapak tangan. Sesaat Adipati Rakonda terkesiap, namun dengan cepat dia melentingkan tubuhnya ke atas. Tapi sungguh di luar dugaan, tubuh Bayu juga langsung melenting. Dan secepat kilat tangan kanannya mengibas ke depan. Secerca cahaya keperakan meluncur deras ke arah tubuh Adipati Rakonda. Tring! Adipati Rakonda berhasil menghalus senjata cakra itu, namun dia tidak sempat berkelit dari pukulan tangan kiri pendekar Pulau Neraka. Dan sambil meraung keras, tubuh Adipati itu meluruk jatuh ke bawah. Tepat pada saat itu, Bayu menangkap senjatanya yang balik lagi dan dengan cepat dia melontarkannya kembali ke arah lawan. Kembali jeritan melengking tinggi terdengar menyayat. Cakra maut pendekar Pulau Neraka itu tertanam dalam di dada Adipati Rakonda. Dan bersamaan dengan mendaratnya Bayu di tanah, tubuh Adipati Rakonda tampak mengejang kaku tanpa nyawa lagi. Ayah, ibu, satu lagi musuhmu telah terbalaskan. Desa Bayu saya mencabut senjatanya dari dada Adipati Rakonda. Kemudian Bayu memasang kembali senjatanya di pergelangan tangan kanan setelah membersihkannya dari noda-noda darah. Untuk beberapa saat, pemuda itu masih berdiri sambil memandangi Adipati Rakonda yang terbujur kaku tanpa nyawa lagi. Bayu tidak menyadari kalau ada sepasang mata bening memperhatikannya sejak tadi. Pendekar Pulau Neraka itu terus berjalan pelan-pelan menuju ke arah timur. Eyang Watu Agung harus tahu. Terdengar gumuman pelan setelah bayangan tubuh Bayu lenyap dari pandangan. Nah, bagaimana sikap Eyang Watu Agung setelah mengetahui muridnya tewas? Percayakah dia kalau pendekar Pulau Neraka masih hidup? Lalu, bagaimana pula sikap Intan Delima pada pemuda yang telah membunuh orang tuanya sekaligus telah merenggut kegadisannya? Untuk lebih jelasnya, ikutilah kisah pendekar Pulau Neraka dalam episode Cinta Berlumur Darah. Selesai. Terima kasih telah menonton video Pendekar Pulau Neraka dengan judul Lambang Kematian. Nantikan episode Pendekar Pulau Neraka selanjutnya dengan judul Cinta Berlumur Darah. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.